Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu sudah kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan HAM. Hari ini kita akan melihat macam-macam HAM, macam-macam HAM yang dimiliki masyarakat di dunia ini. Nah, kita tahu bahwa hak asasi manusia merupakan satu hak yang dimiliki bagi manusia baik sebelum dia lahir. Manusia mempunyai yang namanya kodrat yang meliputi ada yang namanya hak hidup, kemudian hak untuk merdeka, hak memperoleh atau memiliki yang namanya kekayaan. Nah, di sini kita akan melihat apa saja sih hak-hak manusia. Yang pertama, ada yang kita sebut dengan hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi adalah satu hak, yakni sebuah kebebasan bergerak, berpergian, kemudian bebas mengeluarkan pendapat, kemudian juga punya hak untuk memilih, kemudian punya hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan pribadi kita namakan dengan hak asasi pribadi. Kemudian ada hak asasi politik. Hak asasi politik itu seperti apa? Seperti hak menjadi warga negara. Setiap manusia punya hak. Kemudian dia berhak memilih mau menjadi warga negara apa saja. Kemudian dia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian dia mempunyai hak untuk masuk satu organisasi politik. Kemudian mau memilih satu partai yang menurut dia dianggap dia sesuai. Itu kita bisa kategorikan dengan yang namanya hak asasi politik. Nah, selain itu apa saja? Apalagi hak asasi untuk mengeluarkan pendapat, bermusyawarah. Haknya warga negara sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28. Kemudian ada namanya hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi berarti dia mempunyai hak untuk memiliki, kemudian mencari, mengumpulkan kekayaan. Dia juga bebas memilih pekerjaan, kemudian bebas untuk menjual, membeli, kemudian untuk menyewa. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan untuk memenuhi kehidupan ekonomi mereka. Ini juga termasuk satu hak yang dimiliki setiap manusia. Kemudian hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini contohnya apa? Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Walaupun mungkin kenyataan yang kita hadapi kadang-kadang mungkin tidak sesuai yang kita prediksi, atau dalam mungkin ini haknya masih seperti ini. Nah, ini bisa saja banyak kita temui dalam lingkungan masyarakat itu yang seperti itu. Mungkin ada yang diperlakukan hukum yang tidak sesuai, tetapi memang dalam hal ini kita pungkiri segala peraturan yang dibuat dengan pemerintah itu sebenarnya ini untuk menyadarkan para pemimpin juga bahwa semua yang dilakukan masyarakat itu juga harus menyesuaikan hukum yang berlaku. Kemudian ada hak asasi sosial dan budaya. Nah, hak asasi sosial dan budaya ini berarti mempunyai hak untuk bisa berkomunikasi, bekerja sama, bagaimana mengembangkan kreativitas mereka. Kemudian kita mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta kita, berhak untuk mendapatkan yang namanya pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan, dan juga berhak mendapatkan perumahan yang layak. Nah, ini termasuk dalam hal sosial. Nah, kemudian hak asasi dalam tata cara peradilan. Nah, ini untuk mendapatkan, kita punya hak untuk mendapatkan yang namanya perlindungan pada peradilan dan perlindungan dalam penahanan, kemudian dalam penangkapan, peradilan, kemudian penyitaan dan penggeledahan. Nah, kita mempunyai hak untuk bisa memberikan konsep sendiri. Nah, kemudian makna hak asasi manusia ini untuk apa sih? Nah, banyak sekali pendapat tentang yang namanya makna hak asasi manusia ini. Nah, kita tahu hak asasi manusia ini adalah sebuah hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai yang namanya manusia. Nah, hak asasi manusia itu merupakan satu hak alami yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Nah, kemudian kita tahu hak alami ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai yang namanya insan yang merdeka. Karena itu tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk merampas hak dari manusia itu sendiri. Nah, kedua, hak asasi manusia ini merupakan alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Nah, berdasarkan pandangan inilah ciri-ciri khusus hak asasi manusia itu apa saja? Pertama, ada yang kita sebut dengan hakiki. Hakiki ini adalah suatu hak yang pada setiap diri manusia sebagai makhluk yang namanya makhluk Tuhan. Nah, jadi hak asasi manusia ini dikatakan hak hakiki karena setiap diri manusia itu kita tahu setiap diri manusia adalah sebagai makhluk Tuhan. Nah, kemudian hak universal, yaitu hak itu berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa mandang status, ras, harga diri, gender, dan perbedaan lainnya. Kemudian yang ketiga, haknya permanen atau tidak dapat dicabut, yaitu hak untuk tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapus oleh siapapun. Nah, kemudian ciri terakhir, hak manusia itu tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan haknya, apakah hak sipil atau hak politik. Terus ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Apa makna dan kewajiban asasi manusia ini? Nah, kita tahu bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya punya hubungan sebab akibat. Ketika seseorang mendapatkan hak serta menjalankan kewajibannya, pasti nanti dia akan memperoleh satu hak hasil dari sebuah kewajiban yang dilakukannya. Nah, ini hak dan kewajiban kita tahu adalah suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Misalnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yakni punya ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya. Kewajibannya apa? Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah beberapa macam hak dan kewajiban. Kita ambil kesimpulan, macam hak asasi manusia itu terdiri dari apa saja? Ada hak asasi pribadi, ada hak asasi politik, kemudian hak asasi ekonomi, kemudian hak asasi hukum, hak asasi budaya, dan hak asasi dalam tata cara peradilan. Tugas kamu dari 6 hak itu, coba kamu buat masing-masing contoh setiap hak itu sebanyak 3. Jadi jumlahnya nanti 3 kali 6, 18 hak yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini umumnya, untuk mengisi itu umumnya yang kita temui dalam kehidupan kita saja, dalam kehidupan negara kita saja. Nah, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan.
sebelum kita tutup, sebelum kamu mengerjakan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Ibu menunggu jawaban kamu. Silakan untuk mengirim secara pribadi jawaban yang menjadi tugas kamu tadi. Kalau seandainya menemukan kendala, silakan untuk bertanya melalui WhatsApp. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.